Shalom saudara, perkenalkan nama saya Kezia Oktaviana dengan NIM 2103634 dari jurusan Administrasi Pendidikan UPI. Di sini saya akan membahas beberapa topik yang mungkin akan berguna untuk kehidupan saudara. Yang pertama ada Imago Dei, yang kedua karakter Kristiani, yang ketiga Facing the Giant, yang keempat Buah Roh, yang kelima Visi Hidup, yang keenam Amanat Agung. Oke, yang pertama adalah Image of God atau Imago Dei. Dalam Imago Dei ini ada beberapa yang mau saya bahas, yaitu apa itu manusia, seperti Tuhan kita bisa melakukan, tujuan hidup manusia, dan juga keistimewaan dari manusia. Yang pertama, what is man? Apa itu manusia? Jadi manusia itu diciptakan segambar dengan serupa oleh Tuhan. Jadi pada awalnya Tuhan merencanakan dalam Kejadian 1 ayat 6, Tuhan berbicara, let us make man, mari kita membuat manusia. Lalu eksekusinya bagaimana? Eksekusinya ada di Kejadian 2 ayat 7, yaitu spirit from God, atau yang bisa dibilang nafasnya tuh dari Tuhan, jiwanya, rohnya tuh dari Tuhan, body from ground. Jadi tubuhnya dari bumi ini, seperti kisah Adam, yaitu ketika Tuhan menciptakannya, Tuhan membuatnya dengan tangannya sendiri. Itu yang membuat manusia istimewa. Sedangkan kalau yang lain kan, jadilah terang, jadilah gelap, dan sebagainya. Nah, sedangkan manusia, Tuhan istimewakan, yaitu Tuhan menciptakan dengan tangannya sendiri, dari tanah, lalu Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia itu. Dan the result tuh hasilnya. And the man become a living being, body, soul, and spirit. Jadi manusia itu ada tubuh, jiwa, dan juga roh. Like God we can. Seperti Tuhan kita bisa think, berpikir. Seperti Tuhan kita bisa communicate atau berkomunikasi. Seperti Tuhan kita bisa create. Create itu kita membuat, menciptakan. Seperti Tuhan kita bisa mengapresiasi beauty atau keindahan. Seperti Tuhan kita bisa berjalan di dalam rohnya. Seperti Tuhan kita bisa evaluate atau judge. Kita bisa mengevaluasi. Seperti Tuhan kita bisa love atau mengasihi. Nah, selanjutnya main purpose. To obey God's command. Untuk mematuhi perintah Tuhan. To shabda atau study. Untuk belajar. To rule. Untuk mengatur. Jadi, seperti di kisah Adam juga, Tuhan menciptakan manusia untuk mengatur seluruh bumi ini. Tuhan suruh manusia untuk kasih nama semua hewan dan juga tumbuhan, dan untuk mengatur semua yang ada di bumi ini, untuk mengerjakan semua yang ada di bumi ini. Dan selanjutnya, keistimewaan manusia. Yang pertama, intelijen. Intelijen itu adalah kemampuan berpikir manusia. Yang kedua, language atau bahasa. Manusia bisa berkomunikasi dengan bahasa manusia. Bahkan manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan lewat doa. Yang ketiga, creativity atau kreativitas. Jadi manusia diberikan kreativitas untuk melakukan segala sesuatu. Yang keempat, moral conscience. Yang kelima, emotional deep. Jadi kan seperti Tuhan, kita tuh diciptakan. Tuhan itu punya emosi, jadi kita juga punya emosi. Kita bisa merasakan marah, sedih, senang, dan lain sebagainya. Man create to. Manusia diciptakan untuk glorify God, untuk memuliakan Tuhan. Enjoy God forever, untuk menikmati Tuhan. Worship and have communion with God, untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itulah kenapa manusia diciptakan. Oke, yang selanjutnya adalah karakter Kristiani. Nah, sebelum merambat ke karakter Kristiani, kita mau cari tahu dulu nih,
apa sih perbedaan karakter dan juga kepribadian? Karakter adalah sifat dan kecenderungan atau perilaku milik personal, keadaan sesungguhnya, dan melekat pada diri seseorang, atau yang bisa dibilang properti. Nah, apa bedanya dengan kepribadian? Kepribadian itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak lahir, teman-teman. Jadi, kalau karakter itu bisa diubah. Contohnya, orang yang pemarah jadi orang yang sabar. Sedangkan kepribadian itu tidak bisa diubah karena sudah ada sejak lahir. Contohnya apa? Introvert. Introvert akan tetap menjadi introvert. Walaupun dia punya kemampuan untuk berbicara, entertain, tapi tetap kalau kepribadiannya itu tetap introvert, extrovert tetap extrovert, ambivert tetap ambivert saja. Nah, sini ada yang satu mau di-highlight gitu, apa yang dipikirkan, dilakukan ketika seseorang bebas melakukan sesuatu, menunjukkan karakter orang tersebut. Jadi, kalau misalnya orang punya karakter buruk misalnya, dia tuh bebas melakukan sesuatu, dia punya kekuasaan, dia punya otoritas. Kalau karakternya jelek, dia pasti seenaknya aja sama orang lain. Tapi kalau karakternya bagus, dia akan menghargai dan mengerti orang lain. Dan dia akan mencerminkan Tuhan dari karakternya. Sekali lagi teman-teman, karakter yang buruk bisa diubah. Jadi yuk mari sama-sama kita mengubah diri menjadi lebih baik. Yang asalnya belum baik, jadi lebih baik. Yang sudah baik, jadi makin lebih baik lagi. Nah, terus apa sih yang membentuk karakter seseorang? Ada faktor eksternal dan juga internal. Eksternalnya ada teman, keluarga, guru, GSM, pendeta, mentor, idola. Yang internalnya adalah cara pandang atau mindset, tujuan, keyakinan pribadi. Nah, hal-hal inilah yang membentuk karakter seseorang dan hal-hal ini sangat berpengaruh besar untuk membentuk karakter seseorang. Selanjutnya, kita masuk ke karakter Kristiani, karakter Kristus, atau yang bisa disebut karakter Kristen. Karakter Kristus itu seperti apa sih? Karakter Kristus itu mempunyai kerendahan hati dan juga integritas. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 disebutkan karakter Kristus itu penyayang dan rendah hati. Lalu di 1 Petrus 5 ayat 5 disebutkan rendahkanlah dirimu. Bukan rendah diri ya teman-teman, tapi rendah hati maksudnya. Jadi apa sih bedanya rendah hati dengan rendah diri? Nah, kalau rendah hati itu tidak merasa lebih tinggi maupun lebih rendah dari orang lain. Sedangkan rendah diri selalu merasa lebih rendah dari orang lain, selalu merasa tidak bisa. Ini semua karena ya kebetulan aja. Padahal enggak teman-teman, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, rendah hati ini adalah sifat yang harus dimiliki orang-orang Kristen. Sedangkan rendah diri, kalau bisa jangan ya teman-teman, karena dulu mentor saya pernah bilang katanya kalau si terlalu rendah diri ataupun insecure yang berlebihan itu termasuk salah satu kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu merasa paling rendah. Nah, sombong itu bukan cuma karena merasa paling tinggi teman-teman, tapi merasa si paling. Nah, teman-teman mungkin kalau catatan teman-teman suka ada si paling ini, si paling itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak boleh rendah diri, kita bolehnya rendah hati. Nah, kebesaran hati seseorang itu terlihat dari karakter dan juga hatinya. Dalam Amsal 27 ayat 19 disebutkan bahwa hati itu mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi dari hatinya orang bisa menilai orang lain. Lalu bagaimana sih caranya membangun karakter Kristiani? Sering dibutuhkan keberanian karena harus berani tampil beda, berani bayar harga. Berani tampil beda, berani bayar harga itu kayak gimana sih? Jadi kita berbeda dari dunia ini, kita berbeda dari teman-teman kita. Kita menggambarkan Kristus, kita mencerminkan Kristus. Jadi dalam hidup kita ada Kristus dan kita orang lain itu bisa lihat Kristus dari dalam diri kita gitu teman-teman.
ini emang gak mudah. Makanya kenapa dibilang bayar harga, karena kita diutus ke dunia yang fana, teman-teman. Kita bukan warga negara dunia, tapi kita warga negara surga. Jadi kita harus berjuang untuk survive di dunia ini, untuk melakukan kehendak Tuhan supaya akhirnya nanti kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kenapa sih kita harus bayar harga? Kita diutus ke dunia yang punya ukuran keberhasilannya materi. Jadi orang yang dianggap sukses itu orang yang punya banyak uang. Padahal yang berkenan di mata Tuhan bukan hanya itu. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mengerti hatinya dan mau melaksanakan kehendaknya. Percuma punya uang banyak kalau misalnya jadi sombong, lupa Tuhan. Tapi bukannya salah punya uang banyak kaya, karena Tuhan bisa memberikan itu kepada orang-orang dan Tuhan mempercayakan itu. Nah, jadi kepercayaan yang Tuhan kasih itu harus dijaga ya teman-teman. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kita berserah pada kedaulatan Allah. Bukannya nggak mungkin teman-teman kita memprioritaskan pertumbuhan karakter. Kita akan kehilangan kesempatan untuk promosi, untuk kaya. Kenapa? Karena misalnya nih kita mau bertumbuh jadi karakter orang yang jujur. Tapi di lingkungan pekerjaan atau kuliah ada yang mengajak untuk curang, untuk korupsi misalnya. Nah, itu kan bakalan kaya. Terus kita menjilat atasan, itu kita mungkin bisa naik jabatan, promosi. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi Tuhan gak suka yang kayak gitu. Tuhan suka yang jujur. Jadi, kita mau bertumbuh, tapi kita bakalan kehilangan itu. Nah, itu yang disebut bayar harga. Percayalah teman-teman, orang itu akan kena batunya sendiri, teman-teman. Kita berjalan dalam jalannya Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, teman-teman. Masih banyak kesempatan lain dan masih banyak yang bisa kita kerjakan, dan itu semua karena anugerah Tuhan, teman-teman. Nah, tapi didasari iman, ingat bahwa Allah akan selalu tersenyum kepada orang yang mempertahankan berusaha untuk berkarakter baik. Jadi, sekali lagi kita berusaha untuk berkarakter baik karena itu akan berkenan di hatinya. Oke, selanjutnya karakter apa aja sih yang perlu dibangun? Ini adalah perintah Allah, teman-teman, yaitu pertumbuhan rohani. Kita bertumbuh semakin serupa dengan gambarannya, memaksimalkan potensi diri. Jadi, Tuhan memberikan kepada kita talenta. Setiap orang masing-masing punya talentanya masing-masing yang berbeda-beda dengan orang lain. Jangan mengingini talenta orang lain, karena Tuhan memberikan talenta itu, kita harus bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan. Kalau kisah di Alkitabnya ada orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 talenta bisa menjadikan 10, yang 2 jadi 4, sedangkan yang 1 dikubur, teman-teman, talentanya. Nah, Tuhan gak suka. Tuhan bilang, hai hamba yang jahat, nyahlah engkau. Nah, jadi Tuhan gak suka orang yang menguburkan talentanya, teman-teman. Tuhan suka orang yang memaksimalkan potensi dirinya untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Nah, akhir dari cerita yang di Alkitab itu, 1 talenta itu diberikan kepada 10 talenta yang punya 10 talenta. Kenapa? Karena orang yang dipercayakan banyak itu dia akan lebih bertanggung jawab karena semakin besar tanggung jawabnya, teman-teman. Lalu yang ketiga, dapat menolong orang lain sesuai hukum mengasihi Allah dan sesama. Jadi kita jangan pelit-pelit, teman-teman. Kita kan mau menyebarkan kasih ya. Kita harus bisa menolong orang lain, tapi menolong dengan waktu dan kesempatan yang teman-teman yang tepat, teman-teman. Kalau misalnya menolongnya untuk kasih contekan, itu nggak tepat, teman-teman. Tapi menolong misalnya, bisa aja kita sebagai mahasiswa yang belum terlalu punya uang banyak, kita menolong teman kita dengan hanya mendengarkan curhatan mereka. Karena itu juga kita memberikan waktu, pikiran, dan tenaga kita, teman-teman. Dan kalau bisa, dan kalau dia minta,
kita kasih saran-saran. Nah, sebelum kita kasih saran itu, kita tanya dulu sama Tuhan, kita harus kasih apa supaya itu tepat untuk kehidupannya teman-teman. Nah, yang selanjutnya memperkuat atau memperkaya hubungan individu. Menjalankan kasih, implementasi dari kasih. Selanjutnya, menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi dimanapun kita berada, kita membuat suasana yang menyenangkan gitu. Jadi orang tuh bisa nyaman di sekitar kita. Kalau misalnya orang nyaman di sekitar kita, perlahan kita bisa memberitakan Injil kepada mereka, teman-teman. Itu adalah suatu peluang yang mungkin Tuhan ciptakan untuk kita. Karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup. Karakter adalah penerapan dari apa yang diyakini, dan karakter itu dapat menyentuh hati. Karakter yang baik memungkinkan terjadinya transfer hidup. Jadi begini teman-teman, aku punya satu kesaksian dulu waktu SD. Aku punya temen, dia awalnya gak sebangku sama aku, terus jadi sebangku sama aku beberapa hari, bulan, 1 semester, 1 tahun. Lalu karena ada yang berubah dari dalam dirinya, orang tuanya tuh sempat bilang, kok kamu sekarang jadi pinter, nilai-nilaimu jadi bagus. Terus dia bilang, ya karena aku sebangku sama Kesia, jadi kebawa rajin, suka belajar, dan lain sebagainya teman-teman. Itu semua salah satu contoh dari transfer hidup, dan itu semua karena anugerah Tuhan teman-teman. Kita bisa jadi dampak, dan itu yang Tuhan mau kita jadi dampak buat lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, Facing the Giant. Jadi ini adalah sebuah film teman-teman. Teman-teman bisa nonton sendiri, teman-teman bisa cari sendiri karena ini udah zaman internet dan mudah sekali mencari film-film. Tapi di sini yang mau saya highlight dan saya pelajari dari film ini adalah ada masanya Tuhan mengizinkan kita berada di titik terendah dalam hidup. Seolah semua harapan hilang dan tidak ada pintu keluar. Semua itu untuk membuat kita berbalik pada Tuhan. Dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, di saat semua terasa mustahil, apakah kita masih mau percaya? Apakah kita masih mencintainya? Dalam perjalanan bersama Tuhan, ketika kita udah bertobat, kita berjalan mau bertumbuh, Dia mau kita jadi dampak untuk sekitar kita. Dia mau kita bawa lawatan untuk sekitar kita, bahkan sampai level nasional, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, teman-teman. Lalu kita kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Ketika kita berusaha melakukan terbaik, berdoa, dan berserah penuh pada Tuhan, Dia akan bekerja dalam hidup kita. Saat Tuhan angkat tinggi kita, jangan pernah sombong. Tetaplah rendah hati, dan jangan lupa bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada suatu quotes dalam film ini, setiap mereka berdoa tuh mereka mengucapkan gini, ya Tuhan, kalau misalnya kita menang, kita memuji Engkau. Kalaupun misalnya kita kalah, kita memuji Engkau. Jadi apapun keadaannya, kita tetap memuji Engkau. Mau kita ada di titik tertinggi dalam hidup kita atau titik terendah. Hidup ini kan naik turun ya teman-teman, tapi tetap kita harus berjalan bersama Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur dan selalu memuji dan menyembah Dia. Yang selanjutnya, buah roh. Buah roh adalah perilaku atau karakter dari orang percaya. Buah roh ini apa aja sih isinya dalam Galatia 5 ayat 22-23? Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dalam Galatia 5 ayat 24-25, ketika kita menjadi milik Kristus, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh roh, kita harus berbuah. Buahnya apa? Ya ini, buah-buah roh ini teman-teman. Lalu kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kasih. Dalam Matius 22 ayat 36-39 dituliskan bahwa kasihilah Tuhan dan juga sesama manusia. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-7, semua hal yang dilakukan tanpa kasih tidak berfaedah. Dalam kasih itu ada apa aja sih teman-teman? Dalam kasih itu ada sabar, murah hati, tidak cemburu,
tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Selanjutnya, sukacita. Kehidupan Daud, emosi Daud itu naik turun teman-teman, tapi hidupnya penuh tekanan juga teman-teman. Tapi dia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya dan dia benar-benar mengenal Tuhannya. Sampai Tuhan bilang, Daud ini a man after my own heart gitu. Itu yang membuat dia tidak goyah dan dia selalu bersukacita apapun yang terjadi. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 27 disebutkan bahwa damai sejahtera Tuhan berikan kepada setiap kita. Dibilang jangan gelisah dan jangan gentar hati. Lalu Matius 5 ayat 9. Sebagai orang percaya atau anak Allah, kita harus bawa damai bagi orang lain. Selanjutnya adalah kesabaran. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4, pelayan Allah harus menahan dengan penuh kesabaran. Nah, kita ini semua pelayan-pelayan Allah, teman-teman. Pelayanan bukan cuma berbicara di gereja, kita pelayanan di mimbar sebagai pemusik, singer, WL, penari, usher, atau multimedia, soundman. Bukan hanya itu teman-teman, tapi hidup kita ini adalah pelayanan karena hidup kita ini adalah penyembahan teman-teman. Jadi yang selanjutnya Kolose 3 ayat 4 dibilang sabar dan ampuni seperti Tuhan mengampuni. Tuhan aja udah memberikan contoh teman-teman. Tuhan mengampuni dosa setiap kita. Bahkan dia turun ke dunia untuk menebus kita dari dosa dan menjadikan kita miliknya. Nah, yang selanjutnya kemurahan. Matius 5 ayat 7. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Jadi, ketika kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Kemurahan hati Tuhan itu lebih dari hidup, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah kebaikan. Itu Roma 12 ayat 21. Disebutkan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mungkin bagi kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang sangat mudah karena hati kita enak, tenang-tenang aja. Tapi ketika ada orang yang menyakiti kita, menjahati kita, apakah kita masih bisa membalas itu dengan kebaikan? Nah, Tuhan juga kasih contoh teman-teman. Di saat dia disalibkan, dipukul, lalu dikata-katain. Tapi Tuhan bilang, Bapak ampunilah orang-orang ini. Ini suatu contoh yang luar biasa teman-teman. Dan kita harus ikuti itu. Lalu selanjutnya Filipi 4 ayat 5. Hendaklah jadikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi sekali lagi, orang bisa melihat kebaikan hati Tuhan lewat hidup kita. Nah, selanjutnya adalah kesetiaan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 disebutkan, walaupun kamu masih muda, jadilah teladan. Jadi di sini ayatnya bilang, kalau kamu masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tapi jadi teladan dalam segala sesuatu. Umur bukan batasan untuk terlihat dewasa jadi teladan. Tapi kalaupun kita masih kecil, masih banyak orang yang lebih tua dan pengalaman dari kita harus bisa jadi teladan baik. Kita harus bisa jadi teladan Kristus buat orang-orang sekitar kita. Selanjutnya, Wahyu 2 ayat 10. Setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Walaupun kehidupan ini berat, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong untuk hidup kita. Nah, kita harus setia sampai mati. Karena pada akhirnya Tuhan akan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Namun itu bukan tujuannya, teman-teman. Tujuannya bukan mahkota kehidupan. Tapi tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, kelemah lembutan. Dalam Matius 11 ayat 29 disebutkan Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dalam Matius 5 ayat 5, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Selanjutnya adalah penguasaan diri. Dalam Amsal 16 ayat 33, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Titus 2 ayat 6, menguasai diri dalam segala hal. Lalu saat saya menyiapkan bahan ini, saya mendapatkan satu quotes yang berbicara seperti ini.
All of us need to learn self-control. Kita semua perlu untuk belajar mengontrol diri. Because no one born with self-control capability. Karena gak ada satupun orang yang lahir dengan kapabilitas menguasai diri. Jadi itu semua proses dan perlu belajar, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa ayat yang teman-teman bisa baca sendiri di rumah atau dimanapun teman-teman berada tentang buah-buah roh. Selanjutnya, visi hidup. Tujuan hidup manusia itu untuk menyenangkan Allah, untuk menjadi anggota keluarga Allah, untuk menyerupai Kristus, didesain untuk melayani Allah, untuk sebuah misi. Apa misinya? Yaitu amanat agung yang akan nanti saya bahas di materi terakhir. Mau kemana sih visi hidup kita? Dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu. Nah, karunia setiap orang tuh berbeda-beda, teman-teman. Dan karunia ini yang membuat kita bisa mencapai visi hidup kita. Tiap orang punya talenta yang berbeda, namun tujuan hidupnya sama. Apa itu? Yaitu menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Yang berbeda adalah visi hidupnya. Jalan hidupnya pasti setiap orang berbeda. Perjalanan bersama Tuhan juga berbeda, tapi tujuannya sama, teman-teman. Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Visi hidup. Mengenali langkah demi langkah menuju tujuan hidup. Visi hidup adalah peran khusus apa yang harus dilakukan baik dalam pelayanan maupun profesional, dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup, falsafah hidup, dan jati diri seseorang dapat tergambar melalui visi hidupnya. Kenapa sih visi hidup itu penting? Karena visi menolong seseorang untuk tetap fokus pada tujuan. Visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik, serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Karena itu, visi harus dimiliki, dipelihara, senantiasa segar, realistis. Kenapa? Karena visi itu harus sesuai dengan keadaan zaman dan juga harus bisa dicapai, teman-teman. Realistis, bisa dicapai. Jangan yang menye-menye, jangan yang terlalu halu ya, teman-teman. Visi harus bisa dicapai. Visi kelak menolong dalam kesaksian hidup, integritas, semangat dan kegigihan bekerja, sikap penuh kasih dan tidak egois, kemampuan bekerja dalam tim, sikap dan pandangan akan uang, menghindari sikap serba instan. Gimana sih caranya menentukan visi hidup? Yang pertama, doa. Kita tanya Tuhan, apa sih visi hidup kita? Yang kedua, minat atau passion di bidang apa? Sebagai apa, dan ini tuh penting teman-teman dalam menentukan visi hidup, passion kita di bidang apa, karena itu akan menuntun kita menuju visi hidup kita. Ketiga, talenta, seni, sosial, sains. Setiap orang punya talenta yang berbeda-beda dan talenta ini harus dikembangkan. Yang keempat, pendapat orang lain. Jadi orang-orang sekitar kita, entah itu teman, entah itu guru, dosen, entah itu orang tua, entah itu mentor, pokoknya banyak teman-teman. Pendapat orang lain penting dan kita ambil yang bagusnya, teman-teman. Prinsip utama dalam menentukan visi hidup ada di Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, setelah kita punya visi, kita breakdown, jadi kita punya misi. Untuk menjalankan ini kita perlu strategi. Dan untuk semuanya kita perlu namanya komitmen. Teman-teman bisa baca di Roma 12 ayat 11. Nah, yang terakhir, amanat agung. Nah, teman-teman, manusia udah jatuh dalam dosa, teman-teman, dari awal. Sejak zaman Adam dan Hawa. Upah dosa itu adalah maut. Nah, karena kasihnya Tuhan, karena begitu besar kasihnya Tuhan,
Maka Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari dosa, dan akhirnya kita bisa selamat. Nah, selain kasih Tuhan dan pengorbanannya di atas kayu salib, kita juga harus percaya dalam hati kita. Maka dari itu kita bisa diselamatkan. Nah teman-teman, ini suatu hal yang penting. Cuman Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Gak ada yang lain. Setelah kita diselamatkan, status kita apa sih? Status kita tentu anak-anak Allah, teman-teman. Lalu, sebagai anak Allah, kita punya panggilan. Apa itu? Saksi Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Gimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka nggak percaya? Gimana mereka mau percaya kalau mereka nggak mendengar? Gimana mereka mau mendengar kalau nggak ada yang memberitakannya? Nah, siapa sih yang bertugas untuk memberitakannya? Ya kita semua teman-teman. Kita sebagai orang Kristen punya panggilan untuk jadi saksi Tuhan, untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan untuk menceritakan pribadinya, supaya setiap orang di bumi ini bisa berseru kepada Tuhan. Commission, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. A power or authority, kekuatan atau otoritas. Karena itu pergilah. A command to action, perintah untuk melakukan, teman-teman. Bukan hanya sekedar teori. Kita sebagai orang Kristen bukan hanya dengar khotbah, tapi kita melakukan apa yang Tuhan suruh lewat orang lain atau lewat firman Tuhan atau lewat khotbah. Teman-teman, Tuhan bisa berbicara lewat apapun, teman-teman. Gimana sih cara kita mengikuti perintah ini? Yaitu tadi, menjadikan murid, membaptis mereka, mengajar mereka, mengulangi apa yang 3 step di atas. Paulus dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah atau co-workers. Bisa dilihat ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 9. Dan juga 2 Korintus 6 ayat 1. Jangan sia-siakan karunia Allah. Jadi kita mau membawa hadirat Tuhan sampai surga menyentuh bumi. Ini adalah sebuah lagu, teman-teman, yang saya lumayan suka. Teman-teman mungkin mau mendengarkan, bisa dengarkan di YouTube atau apa. Tapi ini bukan promosi, tapi karena saya dituntun Roh Kudus untuk menaruhin di sini. Jadi kita ada di dunia ini tuh untuk membawa surga menyentuh bumi, biar setiap orang tuh bisa percaya kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, teman-teman. Nah, ada nggak sih contohnya? Ada, teman-teman. Contohnya Paulus. Paulus itu nggak mencari kesenangan duniawi. David Livingstone, dia tidak terikat dengan dunia ini kecuali hubungannya dengan kerajaan Kristus. A. Jeffrey, semangat memberitakan Injil. Kalau nggak salah di Afrika, teman-teman. Nommensen bertahan di tengah-tengah bangsa asing untuk menyebarkan firman Allah. Nah, jadi Nommensen ini adalah misionaris dari Jerman. Dia datang ke bangsa Batak, lalu dia menyebarkan Injil di sana, teman-teman. Nah, sebelum itu ada 2 misionaris yang harus bayar harga. Jadi kalau nggak salah ceritanya begini, teman-teman. Kepala suku itu bilang, waktu misionaris pertama kedua, ada 2 orang yang harus bayar harga. Mereka dibunuh, dan kepala suku berjanji kalau misalnya ada misionaris ketiga, dia akan memperbolehkan di misionaris ini untuk memberitakan Injil. Nah, orang ketiga ini adalah Nommensen, teman-teman. Dan dia mau bertahan di tengah-tengah bangsa asing yang bukan bangsanya untuk menyebarkan firman Allah. Nah, value atau prinsip yang mestinya muncul dari orang Kristen, tempat kerja ataupun dimanapun kita berada. Integrity, integritas. Accountability atau tanggung jawab. Transparansi, jujur. Service, melayani. Terakhir, humility. Nah, mungkin segitu aja teman-teman sharing firman dari saya. Semoga sharing ini memberkati teman-teman dan teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan suruh, sesuai dengan
kehendak Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. God bless you.